Halo semuanya, welcome back the YouTube channel dan hari ini spesial banget untuk kalian semua. Kemarin dan sekarang terutama aku masih mendengar tentang Microsoft Office. Microsoft Office itu terdiri dari beberapa tahun yang Anda tahu. Kalian tahu kan sejarah Microsoft Office itu? Microsoft Office yang ada di laptop. Bisa laptop Windows atau laptop MacBook. Laptop MacBook itu kan juga ada Microsoft Access-nya. Itu sangat mudah terjangkau dan bermanfaat untuk kalian semua. Terutama, aku akan sebutkan Microsoft Office itu ada yang tahun 2000 berapa. Ada banyak. Jadi kalian pernah tahu sejarah dari Microsoft Office. Ada Microsoft Office 95, ada Microsoft Office 97, ada Microsoft Office 2000. Nah, yang pertama adalah aku akan bacakan saja sejarah dari Microsoft Office. Nah, ada sejarah perkembangan Microsoft Office dengan lengkap. Nah, sejarah dari Microsoft Office adalah mungkin kebanyakan dari kita banyak yang menggunakan aplikasi Office seperti pengolah kata, angka, ataupun presentasi. Nah, sejarah dari Microsoft Office adalah mungkin kebanyakan dari kita banyak yang menggunakan aplikasi Office seperti pengolah kata Microsoft Word, pengolah angka Microsoft Excel, dan presentasi itu menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini aku akan menjelaskan. Seiring berjalannya waktu, Microsoft Office semakin berkembang dan menjadi aplikasi Office yang hampir digunakan oleh sebagian besar pengguna komputer di dunia termasuk negara kita Indonesia. Dari tahun 2000-an hingga sekarang, paket Microsoft Office tetap eksis dan masih banyak digunakan oleh para pengguna Windows. Bahkan Microsoft Office juga menjadi software perkantoran yang populer bagi pengguna Mac OS. Berikut adalah sejarah Microsoft Office dari awal berdirinya hingga irisan dari produk-produknya. Sejarah perkembangan dari Microsoft Office adalah, yang pertama adalah sejarah perkembangan Microsoft Office 3.0. Yang kedua adalah sejarah Microsoft Office 4.0, 4.1, dan 4.2. Yang terakhir adalah sejarah Microsoft Office 95. Yang keempat adalah sejarah Microsoft Office 97. Yang kelima adalah sejarah Microsoft Office 97. Yang keenam adalah sejarah Microsoft Office XP 2002. Itu yang dulu pernah muncul di komputer. Nah, ini ada Microsoft Office di laptop yang Windows 10. Sejarah Microsoft Office tahun 2003, sejarah Microsoft Office tahun 2007, sejarah Microsoft Office tahun 2010, sejarah Microsoft Office tahun 2013, sejarah Microsoft Office tahun 2016, sejarah Microsoft Office tahun 2019, Microsoft Office 365. Sejarah perkembangan dari Microsoft Office. Microsoft Office merupakan salah satu paket aplikasi untuk perkantoran yang dibuat oleh perusahaan besar yaitu Microsoft.Inc. di mana awalnya software ini dirancang untuk sistem operasi Windows
Paket aplikasi Microsoft Office terdiri dari software di antaranya Excel, Word, dan PowerPoint. Excel itu kan pengolah angka, Word itu kan pengolah kata, PowerPoint itu kan presentasi. Yang selanjutnya adalah Microsoft Office pertama kali dirilis untuk sistem operasi Windows pada bulan Oktober tahun 1990. Ketiga aplikasi itu mendapat sambutan dari penggunanya dan menjadi populer. Tahun 1995, Microsoft kembali merilis yang baru aplikasi Office-nya untuk Windows 95. Pada sistem operasi Windows 95, Microsoft membuat pembaharuan besar-besaran untuk Windows 3.1 dan Windows 3.11 for Workgroup. Perkembangan untuk paket aplikasi Microsoft Office dari awal perilisannya tahun 1990 hingga sekarang. Kalian juga bisa mengikuti perkembangan dari paket aplikasi perkantoran ini. Di website resminya adalah Microsoft Office. Kalian bisa klik di sini. Kalian bisa klik Microsoft Office. Seperti yang disebutkan di atas, Microsoft Office 3.0 rilis tepatnya pada bulan Agustus 1992. Setelah perilisan pertama untuk Windows yang mendapat sambutan bagus dari masyarakat. Paket aplikasi di dalamnya terdiri dari Word 2.0, PowerPoint 3.0, Excel 4.0, dan juga Mail 3.0 yang dibungkus dalam CD-ROM. Pada tahun 1993, Microsoft Office Profesional dirilis dengan paket baru yaitu Microsoft Access 1.1. Kalau kalian pernah kan belajar sistem basis data, itu pasti kalian menggunakan Microsoft Access. Aku ingat belajar sistem basis data waktu semester 3. Pernah menggunakan Microsoft Access. Kalian pasti tahu kan? Yang selanjutnya adalah sejarah Microsoft Office 4.0, 4.1, dan 4.2. Pada ketiga versi ini, Microsoft sudah bisa digunakan untuk sistem operasi Mac OS dan juga mendapatkan pembaharuan paket, salah satunya adalah pengolah kata atau Word yang sudah pada versi 6.0, bahkan untuk Excel dan PowerPoint di Macintosh sudah pada versi yang sama seperti Windows. Sejarah Microsoft Office tahun 95. Sejarah Microsoft Office 95. Pada versi ini, Microsoft Office dirancang untuk versi 32 bit yang sangat cocok untuk Windows 95. Microsoft Office 95 juga tersedia dalam dua versi yaitu standar dan profesional. Standar dan profesional. Yang selanjutnya adalah versi standar terdiri dari paket-paket yang terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint dengan versi 7.0. Ditambah lagi aplikasi baru yaitu Schedule plus 7.0. Adapun versi profesional Microsoft menambahkan Microsoft Access 7.0 dalam bentuk CD-ROM dan termasuk juga box shelf. Kalian tahu kan box shelf itu seperti apa? Yang selanjutnya adalah sejarah Microsoft Office tahun 97. Pada versi ini, Microsoft merilis banyak fitur dan juga pembaharuan seperti command bar, menu dan toolbar baru dengan visual design. Selain itu, versi Natural Language System
So, copy catat grammar checking. Microsoft Office 97 merupakan versi yang pertama menggunakan Office Assistant. Sejarah Microsoft Office tahun 2000 merupakan versi terakhir yang bisa dijalankan dari Windows 95 dan banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Bukan berarti itu tidak penting, namun opsi itu penggunaannya yang kecil terutama oleh orang awam. Ya, itu yang tadi saya jelaskan. Pada versi ini merupakan versi terakhir yang tidak digunakan produk Activation, yaitu sebuah fitur untuk mengaktifasi paket Microsoft Office. Produk Activation ini dimulai pada versi CT-nya hingga sekarang. Nah, ada banyak gambar-gambarnya nih. Sejarah Microsoft XP tahun Microsoft Office XP 2002. Pada versi ini, Microsoft Office dirilis bersamaan dengan Windows XP pada tahun 2002 dengan pembaharuan pada perangkat tambahan dan perubahan pada versi sebelumnya. Fitur-fitur baru pada Microsoft Office XP diantaranya nomor 1 adalah Save Mode. Save Mode yaitu memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki sumber masalah seperti error saat registrasi atau add-in yang rusak. Yang kedua adalah TextSmart, yaitu teks kecerdasan yang beroperasi berdasarkan aktivitas penggunanya, seperti membantu dalam kesalahan mengetik. Yang ketiga adalah produk Activation, yaitu aktivasi pada produk untuk mencegah tindakan pembajakan. TextSmart hanya ada pada aplikasi Microsoft Word dan Excel di dalamnya, termasuk juga TextSmart hanya ada pada aplikasi Microsoft Word dan Excel, Microsoft Excel. Di dalamnya juga termasuk perintah suara yang terintegrasi kemampuan dictate dan pengenalan tulis tangan. Versi ini menjadi yang pertama menggunakan fitur produk Activation dan fitur menjadi kontroversi di kalangan penggunanya. Yang selanjutnya adalah sejarah Microsoft Office 2003. Oke. Versi yang dirilis pada tahun 2003 sesuai namanya dengan membawa logo dan aplikasi baru, yaitu Microsoft InfoPage dan Microsoft OneNote. Pada versi ini, Microsoft pertama kalinya menggunakan gaya Windows XP dan juga ikonnya. Microsoft Outlook 2003 memperbaharui pada fungsi Kerberos Authentication Cacet Enhanced Mode dan RPC over HTTP. Selain itu juga Microsoft mengembangkan untuk penyaringan junk surat sampah. Microsoft Office 2003 menjadi versi terakhir yang mendukung pada sistem Windows 2000. Di Indonesia sendiri, Office 2003 paling banyak digunakan terutama untuk tempat-tempat seperti warnet, rental, atau komputer pribadi hingga pada kurun waktu akhir tahun 2009. Nah, yang selanjutnya adalah Microsoft Office 2007. Microsoft Office 2007 membawa fitur baru termasuk diantaranya GUI. GUI singkatan dari Graphical User Interface. Graphical User Interface. Nah, di sini aku akan sebutkan artinya. Antarmuka pengguna dan grafis. Nah, Microsoft Office 2007 membawa fitur baru diantaranya GUI, Graphical User Interface, atau bisa kita sebutkan antarmuka grafis yang disebut Fluent User Interface.
Fluent interface adalah antarmuka pengguna yang lancar. Yang disebut fluent user interface artinya antarmuka yang lancar. Microsoft mengganti menu dan toolbar menjadi toolbar tab yang dikenal dengan pita. Pita ini merupakan landasan Microsoft sejak awal. Selain itu banyak fitur dan pembaharuan serta kelebihan versi ini, diantaranya adalah nomor 1 adalah posting block, yang kedua adalah bisa diinstal di Windows XP. Nomor 3 adalah Equation, yaitu fitur untuk menulis rumus. Yang keempat artinya mudah memformat tulisan. Yang kelima adalah add-on, yaitu Microsoft Office yang support aplikasinya. Yang kelima adalah add-on, yaitu Microsoft yang support aplikasi lain seperti Al-Quran dan MatTP. Yang keenam adalah format baru seperti XML. Yang ketujuh yang terakhir adalah Groove. Nah, ini adalah sejarah dari Microsoft Office 2010. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Ini Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft OneNote, Microsoft Excel, Microsoft Publisher. Nah, selesai pada tanggal 15 April 2010, yang diumumkan adalah pada acara Attach, adapun dirilis untuk para konsumen pada tanggal 15 Juni tahun 2010. Selain membawa pembaharuan pada setiap rilis versi terbaru, Microsoft Office 2010 juga membawa fitur baru dan kelebihan, diantaranya 1. Simpan dokumen. Kita bisa mengupload dokumen ke account, ke Windows Live, SkyDrive dengan mengaksesnya dari komputer lain. Yang kedua adalah menambahkan web video di presentasi. Kita bisa memasukkan klip video dari internet untuk proyek PowerPoint kita. Yang ketiga adalah membuat file PDF. Yang keempat adalah cetak dokumen dengan settingan printer yang bisa kita atur. Yang kelima adalah distribusi slide sebagai video. Yang keenam adalah build screen capture untuk mengambil screenshot dari semua aplikasi yang berjalan di desktop kita. Yang ketujuh adalah quick step pada Outlook, yaitu kita menggunakan pada setiap item di Outlook hanya dengan satu klik, contohnya fitur send and archive, send and delete, dan lainnya. Yang kedelapan adalah broadcast the Windows di PowerPoint, yaitu presentasi secara live melalui webpoint yang bisa dilihat oleh pengguna web browser. Yang ketiga adalah editing video PowerPoint. Yang ke-10 adalah Outlook Get Social, yaitu menampilkan informasi terkait seperti gambar file, adjustment, mapping, request, dan lainnya. Ini adalah Microsoft Office 2013. Yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, dan Access. Kalian bisa beli buku Microsoft Office ini di toko buku Gramedia. Untuk kalian baca nih, manfaat dari Microsoft Office itu apa? Nah, nama lain dari Microsoft Office 2013 adalah Office 15. Di mana versi ini membawa fitur utama seperti cloud, service, touch control, dan utilizing sosial media. Bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa Instagram. Nah, bukan itu contohnya. Fitur dan kelebihan dari Microsoft Office 2013 diantaranya. Yang pertama adalah Start Screen. Start Screen fitur yang menambahkan tampilan awal dengan warna yang berbeda seperti warna biru pada Microsoft Word, warna oranye pada Microsoft PowerPoint, warna hijau pada Microsoft Excel, dan Publisher. Yang kedua adalah interface baru, di mana antarmuka ini serasi dengan Windows 8. Yang ketiga adalah bisa digunakan dengan layar sentuh. Kita bisa membuka, menggeser, atau memperbesar pada dokumen.
file atau presentasi seperti halnya pada tablet. Yang keempat adalah fitur Shades. Yang kelima ada fitur opsi image. Yang keenam bisa integrasi dengan SkyDrive. Yang tujuh adalah callout service. Yang kedelapan adalah bisa sinkronasi dengan device lain. Yang 9 adalah edit PDF jadi lebih mudah. Yang 10 adalah fitur touch control. Yang 11 ada fitur sosial media. Yang 12 adalah membuat chat jadi lebih mudah dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah Microsoft Office 2016. Meskipun namanya dicantumin 2016 atau dicatumkan, Microsoft Office 2016 ternyata dirilis pada tanggal 22 September 2015 dengan pembaharuan dan pengembangan Microsoft Office sebelumnya. Versi ini membawa fitur-fitur dan kelebihan baru diantaranya fitur Tell Me, yaitu kontak teks yang disediakan untuk memunculkan menu yang berkaitan dengan kata yang kita masukkan ketik. Fitur Chat and Invite. Yang kedua adalah fitur Chat and Invite, yaitu berbagai dokumen bisa melalui emailing atau media sosial. Kita juga bisa mengundang orang lain untuk mengakses dokumen kita, di mana kita bisa mengedit dan menyimpannya. Nah, itu. Yang ketiga adalah Microsoft Excel yang powerful pada fitur-fitur pada Excel, Attachment, kolom, rename, tabel, data, analis, divide, di PowerPoint, PowerPoint, dan yang lainnya. Yang empat adalah tampilan yang lebih menarik, menyediakan pilihan tema 14 jenis background. Yang kelima adalah bisa digunakan di berbagai perangkat. Kita bisa menggunakan PC, laptop, tablet, dan smartphone. Selain kelebihan Microsoft Office 2016 juga memiliki kekurangan. Seperti tidak semua dapat menggunakan Microsoft Office 2016 karena memiliki spesifikasi tertentu. Microsoft Office 2019 yang terakhir. Microsoft Office 2019 telah diumumkan pada tahun 2017 dan akhirnya dirilis ke pasaran pada tanggal 24 September 2019. Pada dasarnya versi ini sama seperti versi yang dirilis tahun 2016, juga tampilannya cenderung sama, namun ada penambahan fitur baru diantaranya Anticipation Mode, Zoom, Inking, Insert Icon FGG. Yang kelima Translator, yang keenam LaTeX Equation, yang ketujuh navigasi dari pen, yang kedelapan Check Accessibility, 9 Audio Feedback, 10 Chat baru, 11 layar genap, track number, tata tape, fungsi, dan 12 fungsi baru pada Excel, 13 template diagram baru, yang 4 tablet versi baru, dan 15 label di timeline. Nah, ini adalah, selain itu Microsoft juga merilis versi Office 365, yaitu versi yang diciptakan untuk mempermudah penggunanya dengan mengakses informasi dan fleksibel, kapanpun, dimanapun. Selain itu, Microsoft Office 365 menggunakan dalam administrasi per departemen IT, dan juga mendukung jenis server tanpa hardware, tidak ada upgrade atau patch. Dengan demikian, menjadikan Microsoft Office 365 memiliki kinerja yang sederhana, aman, dan bisa diandalkan untuk produktivitas, komunikasi, atau kolaborasi. Paket program lengkap yang diberikan oleh Microsoft Office 365 diantaranya Microsoft Office Professional Plus, yang kedua Enhance Online, yang ketiga LNC Online, yang keempat SharePoint Online, yang kelima ada Office 36 Home, yang keenam Office 36 Personal. Lihat selengkapnya di www.microsoft.com. Fitur-fitur unggulan dari Microsoft Office 365 diantaranya sinkronisasi akun yang mudah,
reformat data otomatis pada Microsoft Excel, mengedit PDF, fitur Office 365 Planner, Outlook 2016, serta fitur lainnya. Berikut adalah sejarah dari Microsoft Office. Nah, di sini ada fungsi dari Microsoft Office. Nah, fungsi utama dari Microsoft Office adalah nih ada fungsi-fungsinya nih. Microsoft Office, jenis-jenis dan kegunaannya. Dalam mengoperasikan sebuah komputer, kita sudah sering mendengar tentang berbagai program aplikasi untuk mempermudah pekerjaan seorang. Salah satu program aplikasi yang sangat familiar dan sangatlah banyak antara lain Microsoft Office merupakan aplikasi perkantoran buatan seperti buatan dari perusahaan Microsoft Office yang bisa Anda jalankan di PC atau laptop di bawah sistem operasi Windows dan Mac OS, di mana dalam paket aplikasi Microsoft Office terdapat jenis aplikasi terkenal mulai dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Microsoft Access. Berikut beberapa jenis dari Microsoft Office. Nah, salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan banyak orang untuk mempermudah urusan pekerjaan Microsoft Office sendiri memiliki beberapa jenis. Misalnya adalah Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu pasti tahu kan? Microsoft Word. Microsoft Word. Nah, Microsoft Word merupakan salah satu aplikasi software Microsoft Office yang paling sering digunakan pengolah dokumen, tapi bukan komponen ya. Pengolah dokumen seperti proposal, surat, dan dokumen lainnya. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft, terdapat pada paket Microsoft Office. Microsoft Office ini berisi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Outlook, Microsoft Config, Microsoft InfoPad, Microsoft Visio, Microsoft Asset, Microsoft Graph, Microsoft OneNote. Microsoft Word memiliki logo dalam bentuk W, dihiasi warna biru. Hasil keluarannya berupa format DOS. Aplikasi ini diterbitkan pada tahun 1983 sebagai multitool untuk Canik. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS 1983, Apple Macintosh 1984, SO Unix XOR2, dan Microsoft Windows 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office, 2003-2007 diberi nama Microsoft Office Word dan Office 2003 namanya menjadi Word. Nah, fungsi dari Microsoft Word. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai software pengolah kata. Sehingga semua pekerjaan yang berhubungan dengan mengolah kata kita dapat melakukan dengan bantuan aplikasi di dalamnya seperti membuat surat, memasukkan gambar, membuat tabel, membuat tulisan dengan variasi word art, dan membuat dokumen. Nah, ini adalah fungsi dari Microsoft Word. Nah, ada lagi Microsoft Excel, fungsinya untuk membuat tabel. Microsoft PowerPoint presentasi. Microsoft Publisher itu, kalian kan tak pernah main Microsoft Publisher kan? Tidak pernah dipakai itu aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint saja. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa kalian berjemur setiap jam 10 pagi. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.